Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Novi Utami dengan NIM 19106111177. Pada hari ini saya akan membahas tentang hukum internasional dan hukum nasional. Sebelum masuk ke sana, kita harus paham apa itu hukum internasional. Menurut Prof. Mukhtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah seluruh kaidah dan asas yang mengatur hubungan-hubungan dan persoalan yang melewati batas negara. Sedangkan hukum nasional adalah suatu hukum yang berlaku di suatu negara. Lalu, muncul pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan? Lalu, mana yang harus kita dahulukan? Untuk menjawab itu, mari kita pahami teori yang pertama, yaitu teori monisme. Teori monisme ini percaya bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan yang ada di satu sistem lebih besar, yaitu hukum pada umumnya. Negara-negara yang menganut sistem monisme ini, mereka percaya bahwa hukum internasional sudah tergabung di dalam hukum nasional mereka. Maka, ketika ingin memasukkan hukum internasional ke hukum nasional mereka, tidak perlu diubah selama isi dari hukum internasional tersebut sudah cocok. Lalu, yang kedua, ada teori dualisme. Teori dualisme percaya bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua hal yang berbeda. Lalu, apa yang membedakan keduanya? Yang membedakan keduanya adalah subjek, sumber, dan integritas. Yang pertama, subjek. Subjek hukum internasional adalah negara-negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu. Yang kedua, sumber. Sumber hukum internasional adalah keinginan dari negara-negara. Lalu, sumber dari hukum nasional adalah keinginan negaranya sendiri. Yang terakhir, integritas. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna daripada hukum internasional. Lalu, bagaimana hukum nasional di hadapan pengadilan hukum internasional? Praktik di pengadilan hukum internasional menunjukkan bahwa hukum nasional hanya dapat digunakan di pengadilan hukum internasional selama tidak bertentangan. Contoh kasusnya, SIPA dan Legitan. PP 38 tahun 2002, di mana ada peta Indonesia berisi Pulau Sipadan dan Legitan tidak dapat digunakan. Hal ini melanggar prinsip critical date, di mana dokumen atau alat bukti harus sudah ada sebelum munculnya sengketa. Sengketa tersebut muncul tahun 1969. Lalu, setelah membahas dua teori tersebut, Indonesia menganut teori monisme atau dualisme ya? Ayo kita bahas. Bukti Indonesia menganut teori monisme. Sebelum meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, juga Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler dengan Undang-Undang Nomor 1 1982, Indonesia sudah menerapkan imunitas bagi diplomat asing, juga perwakilan asing di Indonesia, yang itu juga bersumber dari kebiasaan internasional. Bukti Indonesia menganut teori dualisme. Uruguay Round 1994 tentang pembentukan WTO diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 tahun 1994. UU ratifikasi ini ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaan, seperti UU Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Merek, serta Undang-Undang Paten, dan lain-lain. Jadi, masih tidak ada kejelasan apakah Indonesia menganut dualisme atau monisme. Walaupun kita sudah memiliki Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Jadi, hukum internasional dan hukum nasional ini tidak harus selalu dipandang hierarkis, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Sekian yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.